Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yogi Pradana Mata di channel motivasi GERD, anxiety, asam lambung, dan psikosomatis. Nah oke teman-teman, untuk teman-teman yang baru menemukan video ini, yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe, kemudian klik tanda lonceng supaya teman-teman semuanya mendapatkan notifikasi pemberitahuan ketika channel ini mengupload video-video terbaru tentang informasi GERD, anxiety, asam lambung, dan psikosomatis gitu ya, berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami. Nah, oke teman-teman, dan untuk teman-teman yang sudah lama bergabung, jangan lupa ketika menonton video ini, mengikuti video ini, tonton secara full, kemudian jangan di skip-skip, fokus, cari tempat yang tenang, cari tempat yang nyaman supaya sugesti positif, informasi yang positif dapat teman-teman ambil ya, begitu. Nah, di video kali ini teman-teman saya akan sedikit membahas tentang step by step ya, bagaimana kita bisa sembuh dari masalah asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis gitu ya. Nah, jadi menurut pengalaman saya dulu teman-teman ya, saya itu kebetulan sakit asam lambung itu yang di asam lambungnya itu sekitar 4 bulan, sembuhnya itu sekitar 8 bulan. Karena memang ketika kita sakit asam lambung teman-teman ya, kita sakit GERD, itu yang paling lama penyembuhannya adalah proses penyembuhan dari anxiety ataupun kecemasan yang berlebihan ini. Jadi dimana kita harus benar-benar bisa mengontrol kecemasan kita. Jadi ketika kita memang masih awal-awal ya, kita masih awal-awal sakit, biasanya gejala muncul baru kecemasan. Tapi ketika nanti sudah mendekati kesembuhan gitu ya, itu akan terbalik teman-teman. Ketika kita tidak bisa mengendalikan kecemasan, maka akan muncul sensasi seperti itu. Jadi nanti muncul kebalikannya seperti itu ketika sudah menjelang sembuh gitu. Nah, langsung aja teman-teman ya, informasi untuk step-step apa yang harus kita lakukan ketika kita sakit asam lambung, GERD, disertai dengan ansietas ataupun anxiety gitu. Yang pertama adalah teman-teman harus berkunjung ataupun datang ke dokter. Nah, di sini dokter yang harus teman-teman kunjungi itu adalah dokter spesialis penyakit dalam ataupun dokter internis gitu ya. Dimana nanti di situ teman-teman biasanya akan dicek. Pertama dicek tentang EKG ataupun jantung, karena di situ nanti biasanya teman-teman akan bercerita bahwa mengalami sesak napas, kemudian jantung berdebar-debar, sar-saran semacam itu ya. Makanya dokter langsung akan mengasih tahu, melakukan tindakan berupa EKG. Dilihat detak jantungnya begitu. Nah nanti biasanya ketika kita sudah dicek EKG-nya, jantungnya normal, biasanya kayak gitu, jantung normal, dokter penyakit dalam akan menyarankan bahwa kurangi stres. Nanti sama dokter spesialis penyakit dalam akan diberikan semacam obat juga obat asam lambung, dan juga ada sedikit obat penenang gitu. Nah nanti biasanya juga pesan-pesan dari dokter itu, pertama kita tidak boleh terlalu tidak boleh terlalu stres gitu ya pertama ya. Terus kemudian juga harus berolahraga secara rutin kayak gitu. Nanti biasanya ketika sudah diketahui ya, ketika udah diketahui kayak gitu, biasanya teman-teman akan dilarang untuk datang lagi ke dokter tersebut. Tapi biasanya juga harus memakan waktu 2-3 kali datang gitu ya. Kalau nanti tetap aja seperti itu nggak ada perubahan, biasanya teman-teman dilarang. Sudah nggak usah datang lagi ke sini, nanti akan dialihkan ke dokter kejiwaan gitu. Biasanya seperti itu. Kenapa kita harus datang ke dokter teman-teman ya? Itu adalah untuk mencari tahu ataupun kita mencari opini, tegak diagnosa gitu ya. Jadi kita sakit itu kita tentunya tidak boleh menerka-nerka kita sakit apa, nggak boleh ya. Jadi kita datang ke dokter, kita pastikan kita itu sakit apa gitu. Nanti ketika udah jelas asam lambung, biasanya dokter spesialis penyakit dalam itu juga akan merekomendasikan lebih baik datang ke psikiater gitu. Karena apa? Karena penyakit asam lambung, GERD, itu biasanya disertai dengan kecemasan, dengan ansietas, kecemasan yang berlebihan gitu. Makanya kebanyakan dari penderita asam lambung, GERD, anxiety itu sulit untuk sembuh gitu, karena disertai dengan kecemasan yang berlebihan gitu. Itu dulu yang pernah saya lakukan gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian ketika kita sudah datang ke dokter gitu ya, kita udah datang ke dokter, kalau kita menuruti keinginan kita karena kecemasan kita yang berlebihan ini ya, ketika kita menuruti keinginan,
biasanya kita inginnya selalu datang ke dokter. Selalu ingin datang ke dokter. Padahal itu sebenarnya udah nggak perlu teman-teman ya. Ketika kita udah mulai enakan, nggak terlalu sesak napas, nggak terlalu jantung berdebar-debar gitu, kita sebenarnya udah nggak begitu perlu datang ke dokter spesialis penyakit dalam. Karena kita juga udah diketahui bahwa kita terkena asam lambung gitu. Dulu yang saya lakukan ketika sudah dari dokter gitu kan, saya tunggu beberapa saat merasakan kondisi tubuh. Ternyata tidak ada perubahan. Nah, setelah tidak ada perubahan gitu kan, pertama kan saya opname kan teman-teman, saya datang ke dokter spesialis penyakit dalam. Nah, di situ dikasih obat gitu kan, dan juga belum ada perkembangan gitu. Kemudian saya diberikan rekomendasi untuk datang ke psikiater. Nah, saya datang ke psikiater ya. Step 2, saya datang ke psikiater. Di sana saya diminta curhat. Masalah apa yang sedang saya alami, kenapa kok bisa terjadi seperti ini gitu ya. Kita curhat. Nah, di sana kita juga diberi penguatan mental, semacam kita dicek juga semacam apa tuh namanya, tensi, kemudian juga detak jantung dan sebagainya, bahwa nanti kita di sana dipastikan kita dalam keadaan yang sehat gitu. Ya, gitu ya. Sepulang dari psikiater biasanya kita akan dikasih obat untuk 2 minggu. Pengalaman saya ketika saya konsumsi obat psikiater itu, saya merasa enakan, saya merasa sembuh, tidak ada gejala apapun, pokoknya saya merasa sembuh ya, sembuh. Nah, masalah baru muncul ketika obat psikiater itu habis. Ketika obat psikiater habis, yang saya rasakan adalah kambuh, kecemasan semakin meningkat gitu. Dan kemudian saya tidak lanjutkan datang ke psikiater saat itu ya. Saya putuskan datang ke spesialis penyakit dalam lagi saat itu. Nah, di sana di dokter spesialis penyakit dalam itu ya dikasih obat. Kebetulan setelah sampai di rumah, saya itu istilahnya mencari-cari informasi yang valid ya, tentunya yang valid melalui tetangga, melalui orang-orang mantan penderita GERD, mantan penderita asam lambung, anxiety dan sebagainya. Di situ diberi motivasi, penyakit ini gini, sembuhnya kayak gini, kayak gitu, kayak gini ya. Di sini saya mulai sadar, oh ternyata iya benar yang saya rasakan gitu. Nah, di sini untuk teman-teman yang sudah pernah ya berobat ke psikiater, tentunya teman-teman sebenarnya bisa menyimpulkan bahwa teman-teman merasa sembuh ketika minum obat. Nah, berarti titik permasalahannya ini adalah di ketenangan. Nah, jadi ketika teman-teman sudah datang ke dokter internis, sudah datang ke psikiater, step 3 adalah teman-teman harus membangun ketenangan jiwa. Teman-teman harus membangun ketenangan batin, ketenangan pikiran teman-teman sendiri. Harus mulai adaptasi, harus mulai bisa berteman, terus juga harus mulai bisa menerima keadaan yang ada. Nanti dengan teman-teman bisa menerima keadaan yang ada, biasanya teman-teman akan mulai tenang, bisa mengendalikan emosi. Ketika teman-teman sudah bisa mengendalikan emosi, ketika teman-teman sudah bisa mengendalikan kecemasannya, ketakutannya, biasanya proses penyembuhan ini akan sangat cepat sekali gitu ya teman-teman. Nah, ketika saat itu sudah masuk ke step 3 ya, jadi kita mengelola pola pikir, mengelola pola batin kita menuju ke ketenangan jiwa gitu ya. Nah, di situ kita harus memiliki sebuah senjata ya. Kita harus memiliki sebuah senjata, kita alihkan hal-hal yang berbau obat kepada sesuatu yang alami gitu teman-teman ya. Dan kebetulan dulu yang saya lakukan adalah sering konsumsi madu teman-teman ya. Sering konsumsi madu, saya campur dengan herbal kunyit, saya lakukan setiap hari selama 2 bulan. Dan alhamdulillah ya, selama itu berjalan, semua perubahan sedikit demi sedikit itu mulai saya rasakan. Jadi setelah saya itu berobat terakhir ke psikiater itu, saya udah nggak pernah datang lagi ke dokter. Karena apa? Karena saya udah tahu cara sembuhnya memang berawal dari ketenangan batin, ketenangan pikiran kita masing-masing, gitu teman-teman ya. Nah, tetapi teman-teman ya, di sini dulu saya juga pernah ketika konsumsi madu itu juga pernah berganti-ganti juga ya, karena madu ini saya konsumsi di perut rasanya nyeri, perih, kadang juga panas kayak gitu. Nah,
Maka dari itu, dengan pengalaman yang ada, makanya saya saat ini ya saya produksi madu ya. Saya produksi madu, di mana madu itu ya memang sangat cocok untuk para penderita asam lambung, teman-teman ya. Kenapa madu gitu ya? Karena orang yang asam lambung itu sangat butuh yang namanya madu. Ya, teman-teman ya, madu. Tapi bukan sekedar madu, bukan asal-asalan madu, teman-teman ya. Bukan asal-asalan madu. Jadi madunya harus benar-benar yang dipilih, yang rendah gas, pokoknya yang benar-benar cocok di di lambung kita. Begitu. Karena pertama ya, orang yang asam lambung itu pasti yang pertama merasakan keliengan. Ya, kemudian energi cepat habis, pasti ada radang, pasti ada luka, ya. Kemudian juga ini gampang keringat dingin, leher mengganjal, sesak napas, jatuh berdebar-debar, keliengan dan sebagainya. Nah, ketika teman-teman mengkonsumsi madu, ya, pertama dia ini anti radang, bisa mempercepat penyembuhan luka, teman-teman ya. Jadi luar biasa banget. Sariawan juga akan cepat sekali sembuh. Dia juga bisa meredakan asam lambung, gitu ya. Banyak sekali manfaat dari madu. Dan di sini saya produksi madu istighfar. Jadi untuk teman-teman yang menginginkan madu istighfar, nanti bisa hubungi saya di nomor WA yang sudah saya cantumkan di bawah sini, begitu ya. Nah, oke, itu adalah step keempat ya. Jadi teman-teman bisa mengkonsumsi obat-obatan herbal yang sekiranya bisa membantu teman-teman dalam proses penyembuhan, gitu ya. Saya rekomendasikan madu istighfar sama kunyit gitu. Dan untuk pengolahan kunyitnya itu juga ada dua cara, teman-teman ya. Bisa diparut dan juga bisa dirajang kemudian direbus gitu, diambil airnya gitu ya. Untuk videonya udah ada di video-video saya sebelumnya begitu. Nah, itu adalah beberapa step ya, untuk beberapa step bagaimana kita bisa sembuh dari masalah asam lambung. Dan selanjutnya teman-teman juga bisa mengikuti video-video motivasi, video-video tentang informasi seputar asam lambung, seputar GERD, anxiety, ya seperti ini ya. Jadi ini juga sangat membantu proses penyembuhan teman-teman. Itu adalah step terakhir begitu teman-teman ya. Jadi setiap hari silahkan diikuti, setiap hari juga silahkan ditonton juga sebagai proses penguatan mental teman-teman. Kenapa saya bisa bicara seperti ini padahal saya bukan dokter gitu ya? Karena saya pernah mengalami ya, saya pernah merasakan apa yang teman-teman rasakan, dan saya bisa lepas dari belenggu asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis gitu ya. Karena biasanya orang yang GERD, orang yang asam lambung ya, orang yang anxiety biasanya disertai dengan psikosomatis alias penyakit ataupun gejala yang timbul karena pikiran. Dan kita tensinya naik itu juga salah satunya karena pikiran. Nah, itu yang dinamakan psikosomatis. Pikiran mempengaruhi keadaan fisik kita, begitu ya. Nah, semoga informasi yang sangat singkat ini bermanfaat ya. Semoga juga bisa teman-teman serap informasi yang bermanfaatnya gitu ya. Dan juga jangan lupa untuk klik subscribe, kemudian klik tanda lonceng supaya teman-teman menjadi orang yang pertama mendapatkan notifikasi, mendapatkan pemberitahuan ketika channel ini mengupload video-video terbaru tentang GERD, anxiety, penyembuhan asam lambung, begitu ya. Oke, saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.